Beginilah kondisi pabrik Sritek atau PT Sri Rezeki Isman per Januari 2025. Kondisinya sangat sepi sekali bila dibandingkan dengan 1 atau 2 tahun yang lalu. Kalau dulu jam pulang atau bubaran pabrik, jalan ini akan sangat padat, bahkan terkadang macet parah. Nah, sekarang kondisinya sangat kontras. Meski masih terbilang ramai, tapi tidak seramai dulu. Kabarnya sudah ada ribuan karyawan yang di PHK dan sebagian lainnya dirumahkan. Seperti apa kondisi pabrik Sritek sekarang ini? Ikuti terus perjalanan saya melihat suasana pabrik Sritek pasca diputus pilot yang berada di Jalan Samanhudi, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Halo sedulur semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabarnya sedulur? Semoga sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, dan semoga segala urusannya dimudahkan ya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan video kali ini saya mau ajak sedulur semuanya melihat kondisi pabrik Sritek, perusahaan tekstil dan garmen terintegrasi dari hulu sampai hilir, sekaligus yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi Sritek ini tak hanya pabrik tekstil yang terbesar di Indonesia, tapi juga paling besar di Asia Tenggara. Nah, buat yang belum update kabar terbarunya, Sritek ini baru saja dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang, tepatnya pada Oktober 2024. Perusahaan ini sempat mengajukan banding ke Mahkamah Agung, tapi Sritek kalah dan tetap diputus pilot. Nah, perusahaan ini memang tengah goyang. Sejak beberapa tahun terakhir, Sritek terus mengalami kerugian. Dan puncaknya pada masa pandemi COVID-19, kerugiannya membengkak sampai triliunan rupiah. Dan kerugian ini terus berlanjut sampai sekarang membuat manajemen Sritek sempoyongan karena terus merugi, sementara utangnya terus mengalami kenaikan. Ada beberapa penyebab mengapa Sritek akhirnya tumbang, yakni karena geopolitik yang tidak stabil, di mana banyak sekali peperangan yang ada di dunia belakangan ini, dan kemudian makin diperparah dengan banjirnya impor tekstil dari China yang harganya sangat murah, sehingga semakin memukul kinerja keuangan PT Sritek. Nah, buat yang belum tahu, total utang perusahaan ini kabarnya sudah mencapai 26 triliun rupiah. Sementara aset perusahaan hanya sekitar 10 triliun rupiah. Artinya, kalaupun semua aset Sritek dijual, tidak bisa menutupi jumlah tagihan utangnya. Baik utang yang harus dibayarkan ke bank, maupun utang yang perlu dibayarkan ke para mitranya atau para vendornya. Nah, seperti inilah kondisi Sritek sekarang. Kondisinya bisa dibilang sangat sepi bila dibandingkan dengan 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau dulu saat bubaran ataupun saat jam pulang pabrik, jalan ini akan sangat padat, bahkan terkadang membuat kemacetan parah. Para karyawan Sritek yang pulang akan memenuhi jalanan di Jalan Raya Samanhudi, Kabupaten Sukoharjo ini. Tidak hanya karyawan pabrik, tapi juga pedagang yang berjubel memenuhi sepanjang pinggir Jalan Samanhudi. Nah, sekarang kondisinya sangat kontras. Meski bisa dibilang masih ramai, tapi tentu saja jauh dibandingkan dengan kondisinya saat dulu. Kabarnya sudah ada ribuan karyawan yang di PHK dan ribuan lainnya dirumahkan. Ini baru menghitung karyawan Sritek. Apabila ikut menghitung karyawan para perusahaan-perusahaan vendornya atau perusahaan pemasoknya, catatan PHK-nya mungkin sudah puluhan ribu. Atau perusahaan Sritek ini menghidupi sekitar ratusan ribu orang di Solo Raya dan khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Sejarah Sritek sendiri tak bisa dilepaskan dari Haji Muhammad Lukminto atau Lejisin. Sritek merupakan perusahaan keluarga milik keluarga Haji Lukminto.
Saat ini, tampuk kepemimpinan perusahaan yang berbasis di Sukoharjo ini dipegang oleh kakak beradik, yakni Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto, yang merupakan generasi kedua atau anak daripada Lee Jisin atau Haji Muhammad Lukminto. Mengutip majalah Forbes, Iwan Lukminto bahkan sempat menjadi orang terkaya di Indonesia, masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia tepatnya ya. Forbes saat itu mencatat kekayaan Iwan Lukminto mencapai 10 triliun rupiah. Nah, saat ini Iwan Lukminto duduk sebagai komisaris utama di perusahaan sejak tahun 2022. Sementara posisi direktur utama kemudian beralih ke adiknya, Iwan Kurniawan Lukminto. Awalnya Sritek sendiri hanya sebuah perusahaan yang bermula dari kios kecil bernama UD Sri Rejeki yang lokasinya ada di Pasar Klewer. Kios ini awalnya dirintis oleh almarhum Haji Muhammad Lukminto pada tahun 1966. Usaha Haji Muhammad Lukminto terus berkembang hingga bisa mendirikan pabrik tekstil. Masa kejayaan Sritek sebenarnya tak bisa dilepaskan dari Pak Harto, karena kedekatan Haji Lukminto dengan penguasa Orde Baru ini membuat Sritek kala itu banyak mendapatkan orderan seragam untuk ABRI, PNS, polisi, dan Korpri kala itu. Bahkan Sritek juga dipercaya sebagai perusahaan pemasok seragam untuk pasukan NATO. Namun sebesar-besarnya perusahaan, sebagaimana peribahasa, tak ada gading yang tak retak. Raksasa tekstil ini akhirnya tumbang karena terlilit banyak utang. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa menghibur. Bila Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan tentunya subscribe, karena dengan Anda subscribe bisa membantu channel ini agar bisa terus berkembang.